Halo semuanya, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mihati dengan NIM 20103035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen persediaan. Selanjutnya, teman saya Nihayatul Nikmah dengan NIM 20103279 akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen persediaan. Selanjutnya, teman saya Nadia Soekarma Putri dengan NIM 20103031 akan menjelaskan mengenai jenis dan tujuan dari manajemen persediaan. Selanjutnya, teman saya Kristi Mauwale dengan NIM 19103328 akan menjelaskan mengenai pertanyaan mendasar dan cost of slow. Kemudian teman saya yang terakhir, Niputu Dia Puspita Wulandari dengan NIM 20103021 akan menjelaskan mengenai data yang diketahui sampai dengan slide terakhir. Manajemen persediaan. Persediaan di sini adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Kemudian untuk pengertian manajemen persediaan di sini adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Lalu persediaan di sini merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Sehingga jika ada masalah menyangkut mengenai persediaan akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui mengenai manajemen persediaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Nikmah dengan NIM 20103279. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen persediaan. Berikut fungsi-fungsi manajemen persediaan, yaitu yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal. Langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga itu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika kalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis, langka, atau hal lainnya. Yang keempat, ada menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen itu sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa berproduksi. Jenis-jenis persediaan.
Untuk mengakomodasi fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara 4 jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock. Bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses manufaktur. Persediaan itu dapat digunakan untuk melakukan decouple pemasok dari proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang setengah jadi atau work in process, WIP inventory. Produk-produk atau komponen-komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga ada persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi atau MRO. Persediaan-persediaan yang untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. Yang keempat ada persediaan barang jadi atau finished goods stock. Barang yang sudah siap dijual tetapi masih mendapatkan aset dalam pembukuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan jumlah bahan baku yang tepat, lead time yang tepat, dan biaya persediaan minimum. Biaya persediaan didasarkan pada parameter ekonomis yang relevan dengan jenis biaya sebagai berikut. 1. Biaya pembeli atau purchase cost adalah harga per unit apabila item dibagi dari pihak luar atau biaya produksi per unit apabila diproduksi dalam perusahaan. Yang kedua, biaya pemesanan atau order cost atau setup cost adalah biaya yang berasal dari pembelian, pemesanan, atau biaya persiapan atau setup cost apabila item diproduksi dalam pabrik. Yang ketiga ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost adalah biaya yang dikeluarkan atas investasi dalam persediaan, biaya pemeliharaan persediaan, dan biaya investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Yang keempat ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost adalah konsekuensi ekonomis apabila terjadi kekurangan dan dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar mengenai sistem persediaan, yaitu berapa banyak jumlah pemesanan dan juga kapan pemesanan tersebut dilakukan. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini sangat tergantung pada permintaan atau kebutuhan bahan baku, biaya persediaan, dan juga tenggat waktu. Jumlah pemesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dapat ditentukan dengan modal Economic Order Quantity atau EOQ dengan formulasi sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2CR per H dengan keterangannya R sama dengan jumlah kebutuhan dalam unit, C sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H merupakan biaya simpan per unit. Untuk soalnya seperti berikut. PT Daya Manunggal mempunyai data per 31 Desember 1999 dengan keterangan inventory of material awal 10.000 per unit, yaitu 40 juta. Pembelian material selama tahun 1999 250 juta, dan material yang tersedia selama tahun 1999 adalah 290 juta. Inventory of material akhir 1999 dari 10.000 unit, yaitu 30 juta. Cost of material used tahun 1999 260 juta. Direct labor 150 juta. FOH 100 juta. Biaya pabrik 510 juta. Menghasilkan inventory WIP awal 80 juta, 590 juta, dan inventory WIP akhir 180 juta. Cost of good manufacturing 410 juta, inventory finished good awal 200 juta, menghasilkan 610 juta. Dan inventory finished good akhir 50 juta, dan hasil akhirnya yaitu cost of goods sold 560 juta. Dan data lain yang diketahui sebagai berikut. Yang pertama, biaya setiap kali pemesanan material 1.250.000. Biaya simpan material 25% dari harga beli per unit. Harga material per unit Rp1.000. Lead time ditetapkan selama 2 minggu dan 1 tahun 50 minggu.
Yang ditanyakan, yang pertama, jika rencana-rencana kebutuhan bahan baku untuk tahun 2000 sama dengan tahun 1999 dan biaya pemesanan, biaya simpan serta harga per unit material sama dengan tahun 1999, hitunglah berapa IOQ untuk tahun 2000. Dan yang kedua, jika safety stock sama besarnya dengan inventory awal tahun 1999, hitunglah ROP tahun 2000. Dan yang ketiga, buktikan dengan tabel bahwa pembelian dengan IOQ menanggung biaya paling kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama, penyelesaian. Inventory awal material sama dengan 10.000 unit. Ditambah pembelian awal material sama dengan 250.000 unit. Material yang tersedia totalnya 260.000 unit. Dikurangin inventory akhir material sama dengan 10.000 unit. Kebutuhan material totalnya 250.000 unit. EOQ sama dengan pangkat 2 dikali 250.000 dikali 1.250.000 dibagi 25% dikali 1.000 sama dengan 2.500.000.000 rupiah atau 50.000 unit. 2. Kebutuhan selama lead time 2 dikali 250 dikali 1.250.000 dibagi 25% dikali 1.000 dikali 2 sama dengan 10.000 unit. ROP sama dengan kebutuhan selama lead time plus safety stock. ROP sama dengan 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000 unit. Frekuensi pembelian. Jumlah pembelian unit, rata-rata unit persediaan, biaya simpan, biaya pemasaran, total biaya 32.500.000 untuk satu kali pembelian, 18.125.000 untuk 2 kali pembayaran, 12.500.000 untuk 5 kali pembayaran, dan 15.625.000 untuk 10 kali pembayaran. 4. Grafik EOQ, ROP, dan safety stock.